Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Statistik Lingkungan dengan saya Noviana Pratiwi. Saya dosen pengampu kalian yang akan mengampu mata kuliah Statistik Lingkungan ini selama 1 semester ke depan. Jangan lupa mata kuliah ini juga akan ada praktikumnya. Jadi nanti kalian silahkan berkoordinasi dengan asisten laboratorium untuk melaksanakan praktikum secara online juga. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Ya, nanti bisa dibaca. Selanjutnya adalah kita ingin mempelajari peran statistik dalam teknik lingkungan. Jadi sebelum kita belajar apa itu mean, median, dan teman-temannya itu, maka kita harus tahu dulu bagaimana statistika digunakan dalam teknik lingkungan. Jadi definisi statistika ini adalah kumpulan keterangan yang akan disusun atau disajikan dalam sebuah daftar atau gambar yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Oleh karena itu timbul berbagai sebutan statistik. Misalkan contohnya adalah statistik pencemaran sungai Indonesia. Pasti pernah dengarkan semuanya. Nah, data tersebut tersaji menggambarkan tingkat pencemaran sungai di Indonesia. Jadi itu contoh data. Kemudian contoh yang kedua adalah statistik kualitas udara. Jadi datanya itu tersaji menggambarkan tingkat kualitas udara di tiap-tiap daerah. Terus contoh yang ketiga adalah statistik pencemaran lingkungan. Jadi data yang tersaji akan menggambarkan tingkat dari pencemaran lingkungan. Paham ya sampai sini? Kemudian statistik sebagai ilmu atau biasa disebut dengan statistika adalah prosedur-prosedur yang berhubungan dengan cara pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian data dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan dari analisis yang dilakukan. Nah, contoh statistika untuk penelitian dalam lingkungan adalah ini contohnya analisis kandungan senyawa organik dalam air tanah. Nah, ini adalah kadarnya dengan menggunakan one way MANOVA. Kemudian selanjutnya adalah statistik non parametrik untuk menganalisis hubungan perilaku dan pengetahuan masyarakat tentang pengaruh sampah plastik bagi lingkungan. Nah, ini mungkin juga menjadi referensi untuk nanti kalian skripsi, bisa diambil judul ini untuk daerah mana gitu. Ini hasilnya yang tadi. Nanti bisa dilihat kalau yang biru ini sering, kemudian yang hijau ini kadang-kadang, yang merah ini sering banget, yang biru itu selalu tadi ya. Kemudian yang ungu tidak pernah. Ini adalah perilaku membuang plastik. Nah, ini contoh-contoh tampilan statistik itu seperti ini. Metode statistik mengandalkan konsep probabilitas untuk dapat menyerap arti dan interpretasi dasar dari suatu masalah menjadi bahan baru dalam menyatakan kondisi ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan informasi. Jadi misalkan kita mau ngebahas Indonesia, tapi data yang kita punya cuma tidak lengkap, jadi cuma sedikit saja. Jadi apakah data yang sedikit itu nanti kedepannya kita sebut sampel itu bisa mewakili Indonesia? Nah, itu kita bisa mengeceknya dengan statistik. Kemudian masuknya pendapat atau perilaku manusia dalam penilaian dan persepsi tentang kualitas menyebabkan munculnya keragaman yang sangat menentukan terjadinya pola ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu, kenapa sih kita harus belajar statistika? Karena banyak ketidakpastian yang terjadi itu. Kemudian oleh karena itu diperlukan pendekatan metode, model, dan pendekatan pendugaan secara statistik. Jadi ingat, statistik itu hanya menduga. Jadi hasil yang diperoleh dari statistik itu belum tentu pasti. Ini untuk yang statistik inferensial atau penarikan kesimpulan. Jadi kita cuma menduga sesuatu, tidak pasti itu terjadi. Itu kunci dari statistik.
Secara garis besar, kenapa statistik sangat dibutuhkan dalam teknik lingkungan? Antara lain disebabkan oleh beberapa alasan berikut ini. Yang pertama adalah perilaku konsumen. Konsumen selalu menginginkan adanya sebuah produk industri yang tahan lama, dikemas dengan baik, harganya murah dan ramah lingkungan. Nah, untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, kita perlu melakukan riset pasar. Nah, itu butuh ilmu statistik. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang terbatas. Hal ini membuat manusia berusaha untuk efisiensi dimanfaatkan sumber daya alamnya seperti apa. Jadi bagaimana sumber daya alam tersebut dapat seefisien mungkin. Nah, itu juga kita membutuhkan penelitian-penelitian yang menggunakan metode statistika. Kemudian kemajuan teknologi mendorong menciptakan produk yang mempunyai daya saing tinggi, harganya murah dan ramah lingkungan. Nah, untuk tes produk tersebut kita juga membutuhkan yang namanya statistik. Jadi sebelum produk tersebut launching, teknologi tersebut launching, maka perlu diuji dulu. Nah, itu perlu statistik juga. Kemudian proses produksi dikendalikan agar sebab terduga yang menjadi kendala produksi dapat dideteksi dan diperbaiki. Nah, sebab-sebab terduga antara lain bahan baku, operator, pekerja, dan mesin produksi. Jadi dalam statistik ada namanya quality control. Nah, itu juga memerlukan ilmu statistik di dalamnya. Kemudian yang kelima, pemasaran atau distribusi digunakan agar produk tersebut dapat tersebar. Pemasaran produk industri sekarang ini dituntut efektif, efisien, dan ramah lingkungan juga. Nah, itu juga kita membutuhkan data-data untuk tercapainya keinginan tersebut. Yang terakhir adalah limbah. Nah, ini masalah kita semua nih. Sebuah industri yang sangat besar pasti mengeluarkan limbah. Limbah tersebut perlu penanganan yang lebih serius agar seksama dan tidak mengganggu. Statistik juga berperan di dalam penanganan limbah tersebut. Jadi bagaimana limbah bisa berubah? Benar nggak kita untuk melihat apakah teori yang kita ciptakan, apakah observasi yang kita lakukan untuk penanganan limbah ini bisa digunakan untuk semua limbah? Nah, itu statistik masuk di dalamnya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja ya. Metode statistik yang sering digunakan dalam teknik lingkungan antara lain yang pertama adalah teori sampling, yang kedua desain eksperimen, yang ketiga pemodelan, yang keempat pengujian hipotesis, yang kelima interval konfidensi, yang keenam adalah pengendalian kualitas, kemudian yang ketujuh adalah analisis uji hidup, metode non parametrik, simulasi, ilmu probabilitas, riset operasi, analisis korelasi dan regresi, dan yang lainnya. Cuma dari beberapa metode ini kita tidak akan mempelajari semuanya, hanya beberapa metode dasar yang akan kita pelajari. Nah, dengan model pengetahuan statistika yang terbentuk, suatu kemampuan mengenai bagaimana melakukan manajemen informasi yang mampu menjadikan ketidakpastian menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan dan dapat dipakai untuk melakukan prediksi yang masa depan. Belajar statistik harus diartikan sebagai berbuat dan berpikir untuk memecahkan masalah dengan memadukan gagasan pemodelan dengan kenyataan. Jadi kalian sebagai mahasiswa lingkungan sudah tahu nih masalahnya tuh apa di lingkungan. Kemudian dengan memperoleh data yang diperoleh dari penyebab masalah tersebut, kalian butuh metode statistik untuk minimal kasih jalan ini loh penyelesaian masalahnya gitu. Kemudian menggunakan metode statistik dalam teknik lingkungan relatif baru jika dibandingkan dengan pertanian dan biologi. Metode statistik yang digunakan dalam teknik lingkungan lebih berfokus pada pengendalian lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan ramah terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi sudah paham bagaimana ruang lingkup statistika lingkungan. Nah, mungkin untuk kedepannya juga kita bisa melihat kira-kira kalian mempunyai metode apa sih yang akan digunakan, atau kalian mempunyai data apa sih yang akan
digunakan untuk penyelesaian masalah. Nah, nanti sebagai tugasnya pengganti absen, kalian sebutkan masalah apa yang ada di dunia teknik lingkungan dan data apa yang kalian punya. Itu aja ya. Jadi data apa yang menyebabkan masalah itu terjadi atau yang bisa mengidentifikasi masalah itu terjadi. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai ruang lingkup lingkungan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.